Andi Reza Drawasa. Amanda. Rizky M. Yasin. Asmiriansyah. Sakit. Aulia Zinda. Cairul Rahman. Dita Maharani. Isa Fitri. Sakit. Ardi. Fani. Izin kalian. Dita Muridasari. Junaid. Lastri. Hadir. Muhammad Nabil Pratama. Muhammad Kefisha. Muhammad Rehan Ibrahim. Nabila. Hadir. Andy. Ovi Amelia. Putri Amelia. Putri Nabila Zaira. Hadir. Rahmat Fadila. Tati Reza Saputra. Hadir. Renita Indah Saputri. Rizka Iskandar. Saparina. Siti Alisa. Sugi. Syala. Tiara. Wahda. Yuni Putriani. Adida. Oke, hari ini 3 orang yang masuk ya. Oke, hari ini saya mau memaparkan materi ya. Sebelumnya sudah kita bahas ya, namun saya paparkan kembali karena saya pikir ketika kita evaluasi kemarin melalui tes masih banyak yang melakukan kesalahan ya. Ketika menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan segampang itu ya, masih banyak yang melihat buku dan video ya. Padahal saya sudah sampaikan bahwa sifat tes adalah closed book, artinya tidak boleh lihat buku apalagi lihat ya. Tetapi realitanya Anda melihat Google ya. Kenapa? Karena jawabannya persis dari Google. Oke. Materinya dalam bentuk PPT ya. Di mana di sini saya ambil judulnya adalah penerapan instalasi dan pengujian perangkat jaringan dan kabel. Ya, ini CP-nya saya angkat tentang teknologi jaringan kabel dan kabel. Ya. Pertama, perangkat jaringan nirkabel. Ya, di sini ada pengertian daripada jaringan nirkabel ya, bisa dibaca. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang menggunakan dua piranti atau perangkat atau device yang untuk bertukar data tanpa menggunakan kabel. Ya, ini kan kita sudah bahas dan contohnya Anda sudah tahu ya. Lastri, kira-kira contohnya apa? Teknologi yang menggunakan dua perangkat tanpa menggunakan kabel. Contohnya apa? Satu. Lastri, bisa? Bantu Nabila. Bantu Nabila ya. Alexander, contohnya apa? Contohnya teknologi yang menggunakan dua perangkat tanpa menggunakan kabel. Contohnya apa? Wireless. Wireless tahu kan? Semua ya. Kemudian apa lagi? Bluetooth. Apa lagi? Wifi tadi ya, Wifi, Bluetooth, infrared dan lain sebagainya ya. Itu adalah contoh yang digunakan atau teknologi yang tidak menggunakan kabel ya. Jadi contohnya Bluetooth, Wifi dan infrared. Kemudian ada jenis-jenis jaringan nirkabel dan ini kemarin sudah saya keluarkan dalam itu soal ya. Ada ulang, ada woman, ada one, ada pan ya. Kepanjangannya saya pikir Anda bisa ya. Oke, bisa ya? Mulai dari WIPAN. Wireless personal area. Oke, kalau one? Kalau one apa? Apa? Wide area. Oke, apa lagi ya? Ini personal area. Kemudian apa lagi? Mana apa? Metropolitan area. Dan yang terakhir apa? Yang pertama apa? Jadi ulang ini adalah
penggunaannya area sekitar kita bisa mulai dari kafe, rumah, sekolah. Kemudian men apa contohnya? Metropolitan area. Ya ini adalah jangkauannya, misalnya kampus A dengan ya kantoran juga bisa. Kemudian di area network. Contohnya apa? Ini jangkauannya sangat luas ya, bahkan sampai dengan negara. Contohnya apa kira-kira? Ya jaringan yang Anda pakai 4G, 3G dan yang terbaru. Ya. PAN apa? Personal Area Network. Ini jangkauannya singkat juga ya. Contohnya apa? Contohnya bisa juga kantor ya. Next, fungsi jaringan nirkabel. Secara fungsi sebenarnya jaringan nirkabel umumnya sama dengan jaringan kabel, yaitu jembatan atau penghubung antar sebuah perangkat untuk transfer atau transmisi data atau bertukar. Oke ya. Next, manfaat jaringan nirkabel. Yang pertama praktis. Praktis maksudnya gimana? Apa? Nyaman digunakan. Oke ya. Praktis maksudnya selama di tempat itu ada jaringan, bisa digunakan jaringan nirkabel, maka nirkabel tersebut bisa digunakan. Itu maksudnya praktis ya, selama di tempat itu bisa menggunakan jaringan nirkabel ya. Kemudian konfigurasi yang mudah. Ada yang tahu nggak konfigurasi yang mudah? Ya, konfigurasi nirkabel sudah kita lakukan di kelas 10. Ya, apa itu? Yang sesuai ya, itu adalah konfigurasi daripada nirkabel, dimana kita bisa setting SSID, kemudian bisa ganti password ya. Kemudian perluasan lebih mudah, kemudian keamanan, meningkatkan produktivitas. Kalau keamanan ya saya pikir keamanan apa nih? Security ya. Ternyata jaringan nirkabel juga punya keamanan ya. Bukan saja misalnya media sosial Anda, apalagi yang membutuhkan security atau keamanan sebuah ya, media sosial kan. Contohnya apa? Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Kemudian apa lagi? ATM ya, ATM kan yang penting harus diberikan sebuah PIN supaya tujuannya untuk keamanan juga. Oke, next, kelebihan jaringan nirkabel. Yang pertama adalah lebih mudah dikembangkan dan diperbaiki ketika mengalami gangguan. Ya. Kemudian tidak membutuhkan perawatan. Ya. Kemudian dapat menjangkau daerah-daerah tertentu. Kemudian kecepatan transfer stabil meski tanpa kabel. Kemudian tidak membutuhkan tempat yang luas. Biaya maintenance lebih terjangkau. Ya. Artinya apa? Contoh dapat menjangkau daerah tertentu. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Atau berikan pendapat? Ya, kita diskusi, ya. Dapat menjangkau daerah tertentu. Misalnya Anda di sini, ini apa umur kecil ya? Kemudian orang tua kamu di rumah bisa hubungi nggak? Bisa dengan teknologi. Kemudian apalagi kecepatan transfer stabil tanpa menggunakan kabel, tidak membutuhkan tempat luas. Biaya maintenance lebih terjangkau. Berarti ini mudah ya, murah, sehingga tidak perlu biaya yang besar ketika mengalami kerusakan ya. Next, kekurangan jaringan daripada nirkabel. Biaya pengembangannya mahal, waktu lebih mudah dilakukan. Cuaca sangat berpengaruh kepada jaringan nirkabel. Misalnya apa? Hujan petir ya. Keamanan yang tidak sekuat jaringan nirkabel. Next, sistem keamanan jaringan kabel. Secara umum ada dua kelemahan pada konfigurasi dan yang kedua kelemahan pada jenis deskripsi yang digunakan. Kemudian secara OC ada kelemahan nirkabel pada lapisan fisik atau physical layer, atau yang kedua kelemahan pada lapisan atau MAC data layer. Kemudian teknik pengamanan jaringan nirkabel. Yang pertama menyembunyikan SSID. Ya,
Gimana caranya menyembunyikan SSID ini? Gimana caranya? Apa? Atau gini, gimana caranya menyembunyikan password Wi-Fi? Hah? Bisa? Kemudian deskripsi dengan web atau WPA ya. Dalam mikrotik ada juga yang ini ya. Sorry. Yang WPA ya. Ketika kita buat WiFi ya. WPA ini kita harus checklist. Tujuannya untuk apa? Supaya ketika Anda login Anda dimintai tidak langsung ketika Anda misalnya muncul SSID-nya yang diganteng. Ketika Anda pin, Anda langsung masuk atau terhubung. Tetapi Anda harus dimintai password ya. Kemudian web filtering atau penyaringan, berarti kan harus difilter terlebih dahulu. Next, perawatan dan perbaikan jaringan. Itu juga kemarin kita belum sempat bahas tentang sistem keamanan dari jaringan nirkabel ya. Kemudian perawatan dan perbaikan jaringan nirkabel. Yang pertama adalah kerusakan pada kabel dan konektor. Adinda bisa jelaskan nggak kerusakan pada kabel dan konektor ya? Kabel yang digunakan apa, kemudian konektornya apa? Dan kita sudah melakukan instalasi daripada kabel ya, baik jenis straight maupun cross. Oke. Kerusakan pada kabel dan konektor ya. Kabel yang dimaksud ini apa, kemudian konektornya apa? Adinda bisa? Bisa? Sugi? Salah warna. Apa? Salah warna. Kabelnya jenisnya apa? Kemudian konektornya apa? Salah warna. Ya, ada kabelnya adalah UTP, kemudian konektornya RJ. Ya. Kemudian gangguan atau kerusakan pada hub atau switch. Ya. Kemudian tidak bisa sharing data. Kenapa nggak bisa sharing data? Kenapa? Selain itu? Pada komputer masih bisa dari hasil mengaktifkan. Selain itu? Kabelnya salah. Ya, oke ya. Kemudian komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Halaman yang digunakan dan IP-nya kosong. Karena IP-nya yang digunakan antara PC 1 dengan PC 2 sama ya. Maka PC 1 dengan PC 2 IP address-nya harus berbeda. Oke. Kemudian tidak muncul local area connection. Berarti ini terjadi pertama mungkin kabelnya salah ya. Kemudian apa lagi? Sehingga di logo local area connection masih ada tanda X, belum checklist atau biru ya. Oke, sekian, terima kasih. Materinya sampai di perawatan dan perbaikan jaringan. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada silakan berikan pertanyaan. Ya, kita jawab bersama ya. Ketika tidak bisa, kita diskusi. Itu tujuannya ya. Kita mencari jawabannya sama-sama. Ada pertanyaan awal? Tidak ada. Oke. Nanti ada yang lain? Ini sekarang sudah saya keluarkan di soal semester ya. Oke ya. Jadi perawatan dan perbaikan jaringan nirkabel itu saya ambil hanya 5, sebetulnya banyak ya, cuma 5 aja. Ini adalah poin-poin. Oke, sekian dan terima kasih.